Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian hari ini semua baik-baik saja ya, dan tentunya sehat selalu. Di hari ini kita akan belajar bersama di tema 1, subtema 1, mata pelajaran IPS dengan topik keragaman di Indonesia. Sebelum kita mulai, yuk dipersiapkan alat tulisnya. Sebelum kita memulai pembelajaran IPS hari ini, yuk disimak. Di sini Ustazah sudah memberikan gambar, di mana di dalam gambar tersebut terdapat keragaman budaya di Indonesia. Nah, keragaman budaya di Indonesia itu apa saja sih Ustazah? Nah, di sini ada baju adat serta tarian tradisional, ada senjata tradisional juga, serta ada rumah adat. Untuk lebih jelasnya, disimak ya. Nah, bentuk-bentuk keragaman di Indonesia. Indonesia adalah negara yang sangat beragam budaya, agama, dan bahasa daerahnya. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib menghargai keberagaman. Menghargai perbedaan merupakan wujud dari semangat persatuan dan kesatuan. Nah, bentuk-bentuk keragaman di Indonesia ini meliputi seperti halnya dengan agama, budaya, bahasa daerahnya, suku daerahnya, serta rumah adatnya, serta banyak lagi. Yang pertama kita bahas yakni di keragaman suku bangsa. Suku bangsa adalah sekelompok golongan yang hidup bersama. Nah, suku bangsa ini merupakan sekelompok golongan yang hidup bersama dengan ciri-ciri budaya yang sama. Contohnya, yakni suku Asmat. Suku Asmat ini berasal dari Papua. Coba dilihat gambar di sebelah kanan, terdapat suku Asmat yang berasal dari Papua. Suku Bali yang berasal dari Bali. Suku Jawa yang berasal dari Jawa. Nah, yang B, suku Betawi berasal dari Jakarta. Nah, itu ya. Nah, yang C, suku Minang berasal dari Sumatera Barat. Selanjutnya yakni keragaman bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh manusia. Contoh, bahasa Sunda berasal dari Jawa Barat. Yang B, bahasa Betawi berasal dari DKI Jakarta. Dan yang C, ada bahasa Batak yang berasal dari Sumatera Utara. Nah, seperti halnya kita, yakni menggunakan dengan bahasa Jawa. Dan yang bahasa Jawa ini berasal dari Jawa. Yang ketiga, yakni keragaman rumah adat. Setiap provinsi di Indonesia memiliki rumah adat yang berbeda. Contohnya, seperti rumah Gadang yang berasal dari Sumatera Barat. Seperti halnya dengan Rumoh Aceh yang berasal dari Rumah Adat Nangro Aceh Darussalam. Seperti halnya dengan Rumah Balai Batok Toba yang berasal dari Sumatera Utara. Selanjutnya ada Rumah Adat Tongkonan yang berasal dari Sulawesi Selatan. Ada juga Baileo, Rumah Adat Provinsi Maluku. Dan yang terakhir ada Rumah Adat Bangka Belitung. Yang keempat yakni keragaman tarian. Tari adalah salah satu bentuk kesenian yang memadukan antara gerakan tubuh dan iringan musik.
Di sini Ustazah memberikan 3 contoh tarian. Yang pertama ada tari kipas, Pakarena, berasal dari Sulawesi. Dan yang B ada tari saman yang berasal dari Aceh. Dan yang C ada tari Margapati yang berasal dari Bali. Yang kelima yakni keragaman pakaian tradisional. Pakaian adat atau pakaian tradisional merupakan pakaian khas suatu daerah yang biasanya dipakai dalam acara adat. Nah, di sini Ustazah akan memberikan 3 contoh pakaian adat. Yang pertama, ada pakaian adat Jawa, dan yang kedua ada pakaian adat Minang, dan yang ketiga ada pakaian adat Bali. Nah, pakaian adat ini dipakai ketika ada acara adat, ya seperti halnya di Bali mungkin ada upacara. Nah, di sana menggunakan pakaian adat Bali. Nah, kalau di Bali itu contohnya ya seperti halnya ada pernikahan di Bali. Itu mereka mewajibkan menggunakan pakaian adat Bali. Sama halnya juga pakaian adat Jawa juga digunakan seperti halnya acara perkawinan serta acara adat lainnya. Yang keenam yakni keragaman senjata tradisional. Senjata tradisional digunakan sebagai pelengkap pakaian adat. Nah, di sini Ustazah memberikan 3 contoh. Yang pertama ada keris yang berasal dari Jawa Tengah, ada roncong yang berasal dari Aceh, dan ada tombak yang berasal dari Kalimantan Utara. Yang ketujuh, ada keragaman alat musik tradisional. Setiap provinsi memiliki alat musik tradisional. Cara memainkan alat musik tradisional pun beragam. Ada yang dipukul, ditiup, dan digesek. Contoh pertama yakni angklung. Angklung berasal dari Jawa Barat, dimainkan dengan cara digoyangkan. Dan untuk yang B, kecapi, berasal dari Jawa Barat yang dimainkan dengan cara ditekuk. Dan yang C, yakni tifa, yang berasal dari selanjutnya yakni keragaman sosial dan budaya di daerah tempat tinggal. Suku merupakan sekelompok manusia yang memiliki latar belakang budaya yang sama. Nah, di Indonesia ini memiliki suku bangsa yang beragam. Suku bangsa ini tersebar di seluruh provinsi di Indonesia dan setiap sukunya memiliki ciri khas masing-masing. Nah, seperti halnya di contoh ini. Di gambar sebelah kiri atas terdapat 2 orang laki-laki yang sedang memainkan wayang. Wayang ini merupakan ciri khas dari suku Jawa. Ya, suku Jawa ini memiliki ciri khas yakni wayang. Untuk yang atas sebelah kanan yakni suku Asmat. Suku Asmat ini memiliki khas yakni menghias tubuh mereka dengan warna merah, hitam, dan putih. Ini merupakan ciri khas dari suku Asmat. Untuk selanjutnya yakni di bawah suku Asmat terdapat suku Minang. Nah, suku Minang ini merupakan berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Suku Minang ini juga memiliki banyak jenis tarian, di antaranya tarian yang sudah terkenal dan kita ketahui yakni tari piring. Dan yang sebelah kiri yakni dari suku Betawi. Yang pastinya suku Betawi ini memiliki ciri khas yaitu dengan ondel-ondelnya. Oke, sekian dulu pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang sudah Ustazah sampaikan ini menjadi manfaat bagi kita semuanya ya anak-anak. Ustazah meminta maaf apabila terdapat salah kata atau ucap, mohon dimaafkan ya anak-anak. Oke, Ustazah tutup dulu pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.